Nah, karena bidang saya adalah dermatologi, ilmu penyakit kulit dan kelamin, kesehatan kulit itu merupakan salah satu yang paling penting. Kalau orang bicara vitamin D, biasanya pasti bicara tentang kulit, ya. Nah, ini adalah outline yang akan saya bicarakan pada sore hari ini mengenai sumber, kecukupan, dan peran vitamin D sebagai imunomodulator, terutama khususnya pada sel natural killer. Para penyintas atau para penderita kanker sangat kenal dengan natural killer cell karena perannya yang spesifik pada kanker dan khusus pada kanker. Nah, sebenarnya topik mengenai vitamin D ini sudah lama dikenal dan bahkan tahun 1920-an sudah ada orang memproduksi minuman keras, bir, tapi dia tambahkan vitamin D. Dia katakan the sunshine vitamin. Jadi ini bir yang sehat katanya ya. Padahal ya tentu saja kita tahu bahwa bir itu tidak sehat ya. Nah, apa itu vitamin D? Vitamin D itu sebetulnya bukan vitamin karena rumusnya atau khususnya yang namanya vitamin itu semua harus diasup dari luar. Tidak ada vitamin yang bisa diproduksi dari tubuh kita sendiri. Ya, nah yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri itu namanya hormon. Jadi vitamin D itu sebetulnya hormon D, ya, bukan vitamin D. Nah, ada banyak penyakit akibat kekurangan sunshine vitamin ini ya, karena kita tahu salah satu sumbernya adalah sinar matahari. Kalau kita tahu anak-anak dulu sering sekali di kampung-kampung kita lihat, barangkali orang tua kita pun demikian waktu zaman kecil, mereka bermain di bawah sinar matahari yang terik. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada penyakit, mereka sehat-sehat sampai usia tua. Tapi zaman sekarang orang-orang muda pun karena kerjanya di kantor, di ruangan yang tertutup, mereka justru lebih banyak penyakit. Ada darah tinggi, diabetes, bahkan kanker, ya. Nah, sumber dari vitamin D itu dari mana saja? Kita tahu yang pertama adalah paparan sinar matahari. Makanan hanya memberikan jumlah vitamin D di dalam tubuh kita sebesar 10-20%. Jadi jangan pernah menganggap oh kalau saya banyak makan makanan ini pasti saya vitamin D-nya cukup. Tidak. Makanan itu selalu hanya 10-20%. Ada makanan yang difortifikasi. Jadi seperti sereal, beberapa jenis itu sudah ditambahkan vitamin D. Tapi perannya tetap hanya di 10-20%. Juga ada suplemen. Nah, kapan nanti kita harus menggunakan suplemen itu yang akan saya bahas belakangan. Nah, makanan yang saya lingkari ini adalah mushroom, ya. Jamur adalah salah satu makanan yang paling tinggi vitamin D, ya. Jadi akan banyak dibahas. Nah, defisiensi atau kekurangan vitamin D terjadi akibat yang pertama selalu kurangnya paparan sinar matahari. Yang kedua pakaian. Banyak sekarang kita menggunakan pakaian yang tertutup. Tertutup seluruh tubuh justru malah tidak bagus. Buktinya di negara-negara Timur Tengah, angka kekurangan vitamin D itu sangat tinggi. Karena mereka menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, padahal sinar matahari begitu berlimpah. Ya. Lalu penggunaan sunscreen, ya, tabir surya. Kita takut hitam. Gunakan sunscreen-nya kadang-kadang bukan hanya di wajah dan leher, tapi di tangan, di seluruh bagian tubuh kita laburin sunscreen, ya, tabir surya karena takut hitam. Padahal kita butuh sinar ultraviolet B untuk membuat vitamin D. Kalau tertutup oleh tabir surya ya nggak bisa menghasilkan vitamin D. Lalu yang keempat adalah faktor genetik. Ada orang-orang tertentu yang memiliki gen yang tidak mampu membuat vitamin D di dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup. Lalu pilihan makanan. Tadi ya makanannya kalau kita tidak makan jamur dan beberapa makanan yang lain ya tentu akan berkurang 10-20% saja. Ya, dan bisa juga terjadi gangguan penyerapan di usus. Nah, ini adalah metabolisme bagaimana terbentuknya vitamin D. Sinar matahari hanya yang namanya ultraviolet B. Dan jumlah ultraviolet B itu sangat sedikit, ya, hanya 5% dari seluruh jenis ultraviolet. Dan kalau dari seluruh sinar itu kan ada visible light dan sebagainya, dia hanya 0,5% ultraviolet B itu. Jadi sangat sedikit ultraviolet B dari seluruh sinar yang tiba di permukaan bumi kita. Ya, nah di kulit kita akan bahan dasar yang ada di kulit namanya 7-dehidrokolesterol. Ya, nah ini yang akan berubah oleh sinar matahari menjadi kolekalsiferol. Kolekalsiferol inilah yang kita sering konsumsi kalau vitamin D suplemen itu biasanya isinya kolekalsiferol. Nah ini ditransport melalui peredaran darah sampailah di liver. Ada suatu enzim hidroksilase, 25 hidroksilase di liver, ini akan mengubah si kolekalsiferol menjadi zat yang namanya 25-OH vitamin D3. Ini yang biasa kita periksa di laboratorium. Ya,
kita bisa dapat hasil dari lab yang diproduksi oleh liver kita. Tapi belum menjadi bahan vitamin D yang aktif. Dia akan ditransport lagi ke ginjal. Ada suatu enzim lain, satu alfa hidroksilase yang mengubah si 25 OH vitamin D ini menjadi 1,25 OH. Nah, 1,25 OH inilah yang aktif masuk ke dalam sel yang bisa mempengaruhi berbagai macam fungsi dari sel-sel tubuh kita, termasuk absorpsi atau penyerapan kalsium di dalam usus kita. Jadi dari usus dia diserap menjadi kadar kalsium di dalam darah menjadi lebih tinggi, dan kalau sudah tinggi kadar kalsiumnya, ini akan menghambat suatu PTH. PTH ini parathyroid hormone. Ya, ada kelenjar kecil di leher kita di samping dari kelenjar gondok yang namanya kelenjar paratiroid. Nah, ini menghasilkan suatu hormon parathyroid hormone dan ini merupakan satu kestabilan. Jadi kalau kalsium mulai naik, paratiroid akan memberikan perintah kepada ginjal untuk tidak produksi hidroksilase dan seterusnya. Kalau dia butuh jumlah kalsium yang lebih banyak, dia butuh vitamin D yang lebih tinggi, dia akan perintahkan lebih banyak nih produksi hidroksilase supaya 25 OH diubah menjadi 1,25. Jadi tubuh kita itu Tuhan ciptakan luar biasa, bisa menjaga keseimbangan. Kecuali ada penyakit pada ginjal atau ada penyakit pada kelenjar paratiroid. Nah, disitulah baru terjadi gangguan keseimbangan ini. Nah, sekarang apa bedanya kalau kita minum suplemen dengan paparan sinar matahari? Nah, ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan terhadap orang dengan defisiensi, jadi kekurangan vitamin D, dengan menggunakan berbagai guidelines yang ada. Nah, ini hasilnya ya dari 60 orang di Korea, usianya usia produktif ya 20 sampai 49 tahun, jadi bukan orang udah tua-tua gitu, enggak. Kadar vitamin D yang 25 OH-nya kurang dari 20, jadi defisiensi. Kelompok yang pertama melakukan aktivitas seperti biasa. Kelompok kedua disuruh berjemur, tapi hanya 30% dari permukaan kulitnya. Ya, jadi itu biasanya menggunakan celana, hanya lengan saja yang dibuka menggunakan lengan pendek, wajah, leher, dan kepala. Ya, itu BSA, itu body surface area. Selama 30 menit 3 kali seminggu pada jam 10 sampai jam 3 sore di musim panas. Korea ada juga musim dingin ya. Lalu kelompok ketiga diberikan suplemen 600 sampai 800 international unit. Apa hasilnya? Ternyata kalau diperiksa yang daily activity biasa, kadar 25 OH-nya rata saja, tidak ada peningkatan. Yang disuruh berjemur ada peningkatan tapi sedikit sekali. Yang diberikan suplemen sedikit meningkat. Tapi ini kadar 25 OH. Kalau kita lihat yang 1,25, semua meningkat. Semua yang melakukan aktivitas biasa, yang khusus berjemur, semua terlihat peningkatan, dan yang diberikan vitamin D supplementation juga terjadi peningkatan. Jadi ini ternyata ada sesuatu yang membuat si 1,25 hidroksi meningkat. Ya, supplementation memang dikatakan bisa berguna bagi orang yang punya gangguan fungsi lever. Ya, kalau levernya ada sistem sitokrom ya P450, ada gen yang terganggu di situ. Pemberian yang 25 OH sudah bisa melampaui gangguan si levernya tadi ya. Tapi kadar yang 1,25 yang aktif ini terbentuk bukan hanya pada konsumsi suplemen, tapi juga kalau dia terpapar sinar matahari. Nah, kesimpulan para peneliti tersebut dia katakan, guidelines paparan sinar matahari yang ada saat ini tidak memadai untuk meningkatkan kadar vitamin D di dalam darah pada orang yang defisiensi. Jadi ini orang yang sudah ada penyakit ya, sudah ada defisiensi. Dan 25 OH kemungkinan bukan satu-satunya komponen yang penting untuk metabolisme vitamin D. Ya, jadi ada zat yang lain dan produk metabolik dari vitamin D3 atau 7 dehidrokolesterol melalui enzimnya ini kemungkinan juga aktif. Ya, jadi ada metabolit lain yang aktif. Dan restorasi metabolisme vitamin D melalui paparan sinar matahari kemungkinan justru sangat penting untuk kesehatan. Jadi perlu lebih dari 1 bulan berjemur baru si zat-zat metabolit ini yang bisa kita dapatkan keuntungannya. Zat apa itu? Nah, ini dia, vitamin D sulfate dan kolesterol sulfate. Tidak ada di dalam suplemen-suplemen kita. Hanya bisa didapatkan dari kalau kita terpapar sinar matahari. Dan justru vitamin D sulfate ini yang dianggap paling penting untuk sistem imun kita, kekebalan tubuh kita. Ya, jadi orang seringkali udah berjemur,
terus periksa darahnya kadar vitamin D-nya kok nggak naik, tetap rendah. Kenapa demikian? Nah, ada banyak teori mengenai mengapa tidak terjadi peningkatan kadar vitamin D. Ada diduga xenobiotics, jadi itu sebetulnya zat-zat polusi yang ada di lingkungan kita yang menyebabkan tubuh kita tidak mampu menghasilkan vitamin D, ya. Nah, ini misalnya DDT, PCB, ftalat. Ftalat ini adalah pewangi. Semua sabun, deterjen yang ada pewanginya, pasta gigi yang ada wanginya, pelembab, lotion, segala macam itu kan semua ada pewangi. Nah, golongan ftalat, pewangi ini justru salah satu yang bisa mengganggu metabolisme vitamin D, ya. Bisphenol A, ya, BPA, tahu ya, penggunaan plastik itu tidak sehat. Plastik itu bukan hanya BPA, ada beberapa jenis bisphenol sebetulnya. Dan ini diduga sebagai xenobiotics yang bisa mengganggu produksi vitamin D yang aktif. Para perokok, ya, asap di lingkungan, ini semua mempengaruhi enzim yang tadi di liver ini, sitokrom P450, ya. Nah, sinar ultraviolet B yang mencapai muka bumi juga semakin hari semakin rendah. Karena apa? Langitnya penuh dengan polusi. Ya, jadi tidak bisa cukup kadar ultraviolet B-nya ditambah dengan tubuh kita yang terganggu oleh berbagai xenobiotics yang ada di sekeliling kita, ya. Nah, kita harus ingat bahwa sinar matahari memiliki keuntungan bukan hanya untuk membentuk vitamin D, ya. Ada satu zat yang namanya lumisterol dan tachysterol. Ini adalah salah satu bentuk metabolit vitamin D juga, tapi dia bentuknya untuk disimpan, ya. Jadi kalau kita kena matahari agak banyak, kita udah nggak butuh nih yang kelebihan. Tubuh kita akan simpan dalam bentuk lumisterol dan tachysterol. Tapi pada saat kita terpapar matahari, ada zat-zat lain yang diproduksi, misalnya nitric oxide. Nitric oxide ini menurunkan tekanan darah dan menyehatkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu bisa main, ya, lebar, mengecil, melebar, mengecil dengan baik, ya, kalau ada kadar nitric oxide, ya. Serotonin, kalau kita terpapar matahari kita happy rasanya, ya, rasanya segar, tidak merasa susah, tidak rasa kayak lagi capek, ngantuk dan sebagainya. Karena dia bekerja sebagai antidepresan, ya. Jadi kita harus terpapar matahari supaya kadar happy hormon kita serotonin meningkat. Dan pada malam hari serotonin akan diubah menjadi melatonin yang membuat kita bisa tidur dengan nyenyak, dan zat melatonin adalah salah satu zat yang antioksidannya paling kuat, ya, anti stres oksidatif, dan dikatakan sebagai zat anti aging. Jadi siapa yang mau tua? Semua ingin tetap sehat. Dan kalau terpapar matahari kita juga akan kulit kita akan menghasilkan yang namanya CoQ10. Dan CoQ10 ini bukan hanya sebagai antioksidan, tapi dia juga sebagai zat anti kanker. Jadi terpapar matahari bukan, it's not only about vitamin D. Itu yang harus kita ingat. Terpapar matahari itu memberikan kita banyak sekali keuntungan. Bukan hanya sekedar vitamin D. Betul vitamin D itu penting, ya, tapi bukan hanya itu. Nah, kalau kita lihat angka kecukupan gizi, ya, AKG dari Kementerian Kesehatan di Indonesia, dikatakan angka kecukupan kita umur 10 sampai 64 tahun hanya 600 international unit, dan bagi yang lebih tua dari 64, 800 international unit. Padahal angka ini sangat kecil, sangat tidak mencukupi. Ini adalah sebuah penelitian dari para ahli di Italia. Mereka bersama-sama berkumpul, ahli pediatrik, untuk kesehatan anak, ya. Mereka setuju dengan IFSA, ya, ini tahun 2012 menyatakan bahwa bayi membutuhkan 1.000 international unit, anak usia 1 sampai 10 tahun membutuhkan 2.000, sedangkan anak-anak 4.000, dan ada dewasa mungkin malah lebih dari itu, ya. Nah, kita tidak bisa menghasilkan kadar vitamin D yang cukup biasanya karena ada gangguan genetik, ya. Nah, ini adalah sebuah penelitian membuktikan bahwa ada gangguan pada gen yang namanya ini, ya, CYP2R1, dan pada gen GC ada lagi CYP27R1 dan sebagainya, ya, ada 24 dan sebagainya. Ini memang membuat orang itu tidak bisa menghasilkan sejumlah vitamin D yang cukup. Apalagi yang membuat kita tidak bisa menghasilkan vitamin D yang cukup? Kalau konsumsi obat-obat golongan statin. Obat statin itu obat anti kolesterol. Jadi kalau makannya nggak sehat, hidupnya tidak sehat, kolesterolnya tinggi, lalu dipikir ya udah minum aja obat anti kolesterol. Justru obat anti kolesterol ini akan membuat kadar vitamin D di dalam tubuh semakin rendah.
Ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana proses terbentuknya kolesterol, ya, ini hasil kolesterol, sedangkan kolekalsiferol ini semua sumbernya dari zat yang sama, 7-dehidrokolesterol. Jadi kalau mau menghasilkan vitamin D harus cukup kadar 7-dehidrokolesterol di kulit kita. Kalau kita makan obat golongan statin, dihambatnya bagian atas sekali dari HMG koenzim A. Dari situ sudah di stop, dia tidak bisa produksi. Jadi kita tidak punya squalen, tidak punya lanosterol, tidak punya 7-dehidrokolesterol. Apalagi mau membuat vitamin D3, kolekalsiferol, ya tentu tidak bisa. Ya, nah kita berkaca kepada orang-orang tradisional yang pola hidupnya tradisional, berapa sih kadar vitamin D di dalam tubuhnya? Nah ini adalah penelitian pada orang di Afrika. Ternyata dengan mereka secara tradisional mereka lebih banyak terpapar matahari biasanya sekitar 3 jam atau lebih, jadi tidak kurang dari 3 jam, semua 3 jam atau lebih. Padahal warna kulitnya gelap sekali, ya. Ternyata mereka punya kadar vitamin D yang cukup tinggi, ya. Nah, ini khusus pada suku Masai dan Hadzabe, ya. Dikatakan mereka itu memiliki kadar vitamin D 46 nanogram per mililiter. Kita di Indonesia menggunakan satuan biasanya 46 nanogram. Ya, nah ini terjadi kalau mereka memiliki aktivitas lebih dari 3 jam di luar ruangan dan menggunakan pakaian yang biasanya lebih banyak yang terbuka. Jadi yang menjadi target kita adalah kadar sebesar kira-kira 46 atau sekitar 50, jadi antara 40-50 nanogram. Karena berkaca kepada orang-orang tradisional ini. Di suku Masai dan Hadzabe hampir tidak ada yang sakit jantung, tidak ada yang kanker, tidak ada yang kolesterol tinggi, bisa disebut segala macam penyakit diabetes dan sebagainya, semua tidak ada. Karena kadar vitamin D-nya cukup. Ya, jadi vitamin D itu bukan hanya sekedar untuk penyakit rickets. Kita tahu biasanya kita bicara vitamin D kaitannya sama kalsium, ya, untuk tulang. Untuk memperbaiki tulang cukup kadar 600, ya. Tapi kita bukan hanya untuk 600 untuk tulang saja, tapi kita butuh kadar vitamin D yang cukup untuk kesehatan seluruh sistem tubuh kita termasuk imun sistem kita, ya. Nah, target kita adalah 40 nanogram, ya. Ini penelitiannya dia bilang justru harus mencapai kadar tersebut. Dan dosis untuk dewasa supaya kadar vitamin D di dalam darahnya cukup harus mencapai 8.000 international unit. Nanti kita pelajari dari mana kita dapatkan si kadar tersebut, ya. Nah, kalau menggunakan suplemen, nah ini harus diingat. Suplemen itu kalau 100 international unit, biasanya satuannya kalau dalam bentuk suplemen itu international unit, ini hanya 1 nanogram meningkat setelah dikonsumsi selama 3 bulan. Ya, jadi kalau kita menggunakan dosis yang kecil ini tidak akan mencukupi. Ya, makanya dianjurkan bukan seperti anjuran AKG, ya, angka kecukupan gizi. Nah, dan ini juga harus dilihat catatannya indeks massa tubuhnya berapa. Ini adalah sebuah penelitian yang membuktikan orang yang obesitas membutuhkan bahkan sampai 10.000 international unit karena apa? Vitamin D itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jadi dia akan terdistribusi di seluruh lemak yang ada di dalam tubuhnya, terutama di dalam lemak visceral, lemak yang di dalam tubuh kita yang menutupi organ-organ tubuh seperti yang menutupi usus kita, ya, menutupi liver kita. Nah, itu tersimpan di situ sehingga tidak cukup di dalam darahnya, ya. Ini adalah nilai konversinya. Jadi hanya dengan 1 mikrogram vitamin D3 hanya meningkatkan 1,96 nanomol, atau kalau vitamin D-nya vitamin D2 hanya 0,44 nanomol per liter. Jadi tidak cukup. Nah, jadi berdasarkan itu Vitamin D Council, ya, ini adalah salah satu kumpulan para ahli, para dokter, spesialis, profesor yang bersepakat, ya, untuk membuat suatu guidelines. Nah, guidelines yang mereka canangkan adalah yang namanya, kan kalau kita ke laboratorium biasanya angkanya 30, ya, yang disebut normal. Sebenarnya nggak cukup. Yang dikatakan sufisiensi atau sufficient, ya, itu antara 40 sampai 80 nanogram per mililiter. Sedangkan normal tinggi adalah 80 sampai 100 nanogram per mililiter. Jadi target kita untuk sehat, baik penyakit apapun juga selalu antara 40 hingga 100 nanogram. Di atas 100 nanogram itu tidak diinginkan karena sudah bisa mendekati dosis toksik yang katanya di atas 150. Tapi ada beberapa yang mengatakan sebetulnya bisa sudah di atas 300 baru dia dikatakan toksik.
Padahal banyak sekali penyakit akibat kekurangan vitamin D. Jadi kalau kita cuma berpatokan dengan 30 saja, penyakit-penyakit ini masih akan ada terus. Termasuk di sini kanker. Ya, seluruh penyakit ini semua berkaitan dengan kadar vitamin D yang rendah di dalam tubuh. Kenapa demikian? Karena vitamin D sangat mempengaruhi sistem imun kita. Sistem imun innate ya, innate itu bawaan. Jadi dari sejak lahir tubuh kita sudah bisa bereaksi terhadap suatu yang dari luar, akan meningkat dengan vitamin D. Juga yang adaptif. Yang adaptif itu biasanya pada dewasa setelah dia mulai kenal dengan virus-virus, bakteri dan sebagainya, dia akan membentuk antibodi, dan antibodi merupakan sistem adaptif ya. Kalau vitamin D-nya rendah, justru mengalami lebih mudah infeksi dan penyakit autoimun ya. Nah, ini membuktikan bahwa sistem imun kita, makrofag kita, sel dendritik kita, makrofag ini dari sistem bawaan ya. Jadi innate immune system dan yang adaptif semua bekerja dengan baik kalau ada vitamin D. Makrofag ya, ini yang tadi yang akan memakan langsung virus. Jadi pada zaman COVID ini kita perlu kadar vitamin D yang sangat tinggi ya. Cukup untuk mengatasi berbagai infeksi. Nah, ini buktinya. Orang yang kadar vitamin D-nya rendah, kemudian dia diberikan bolus ya, tiap hari diberikan, dia bisa memperbaiki infeksi sebesar 70%. Ini lagi membuktikan bahwa ada efek antibakteri dari vitamin D karena menyebabkan autofagi. Jadi si sel yang sudah kemasukan bakteri diperintahkan oleh sistem imun kita kalau cukup vitamin D-nya untuk mematikan si bakteri tersebut dan sel itu ikut mati ya. Kemudian antivirus. Nah, ini makanya bisa digunakan pada berbagai infeksi virus termasuk COVID. Dia menghasilkan katalisidin, human beta defensin ya, semua sel kekebalan tubuh kita akan menghasilkan zat-zat ini kalau kadar vitamin D-nya cukup. Ya, lalu ini ada penelitian yang dikatakan pada influenza, makanya sering digunakan pada COVID juga. Dosis yang tinggi tapi jangka pendek 50.000 unit bisa menghilangkan flu hanya dalam 2-3 hari. Atau gunakan 3 kali 10.000 juga boleh. Jadi ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu, baik untuk penyakit paru, penyakit infeksi bakteri, infeksi virus, dan sebagainya. Bagaimana pada kanker? Nah, ini penelitian pada kanker. Pasien melanoma, saya ambil dari Cancer Research tahun 2018, masih cukup baru ya. Pada pasien melanoma, melanoma itu kanker kulit. Nah, yang memiliki kadar vitamin D yang rendah justru malah terjadi kanker melanoma. Pada kanker tiroid juga ditemukan kadar vitamin D-nya rendah. Kemudian kanker payudara ya yang kekurangan vitamin D 25OH yang biasa diperiksa di laboratorium memiliki tumor yang lebih besar dan stadium yang lebih lanjut dan kelangsungan hidup yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memiliki kekurangan vitamin D. Juga dalam studi prospektif di Jepang selama 15 tahun ada kejadian kanker lever dan kanker payudara pramenopause yang lebih besar pada orang yang kadar vitamin D-nya rendah. Dan apa hubungannya dengan inflamasi peradangan ya? Vitamin D ternyata mempengaruhi mediator inflamasi, badannya menjadi radang ya pada kanker kolorektal ya, contohnya kanker usus ya, kolorektal itu ya. Biasanya memiliki kadar vitamin D yang rendah dengan mediator inflamasi yang meningkat. Kanker prostat juga demikian, mediator inflamasinya meningkat kalau memiliki kadar vitamin D yang rendah. Kanker prostat ditunjukkan di sini bahwa setelah disuplementasi dengan vitamin D sebesar 4.000 unit selama 2 bulan sebelum operasi, ternyata ekspresi inflamasinya, gen inflamasinya menurun. Ya, ternyata memberikan vitamin D pada orang yang kanker akan membuat dia menjadi lebih cepat sembuh. Nah, ini pasien yang gagal dalam pengobatan untuk kanker lambung, biasanya bakteri Helicobacter pylori ini salah satu yang dituduh sebagai penyebab terjadinya radang jangka panjang di lambung sehingga jadi kanker lambung. Ternyata yang memiliki prevalensi defisiensi vitamin D lebih tinggi daripada mereka yang berhasil diobati. Jadi kalau nggak berhasil diobatin, itu biasanya karena vitamin D-nya rendah, nggak mati-mati. Tadi kita udah belajar ya, ada efek antibakteri dari vitamin D ini. Ya, kemudian risiko kanker pankreas juga berkurang dengan mengkonsumsi vitamin D. Ya, ini dalam bentuk suplemen. Penelitian lain, ini sebuah meta-analisis. Meta-analisis itu artinya penelitian yang mengumpulkan 22 penelitian lainnya. Dia buktikan bahwa bisa menurunkan risiko kanker paru dan panjangnya hidup, jadi kelangsungan hidup pada pasien kanker paru dengan kadar serum
25 OH, jadi vitamin D yang ada di dalam darahnya meningkat. Begitu juga yang menderita penyakit leukemia ya, yang jenisnya acute myeloid leukemia. Dikatakan dengan kadar 25 OH-nya meningkat di atas 20, langsung mengalami pengurangan lama rawat inap dan tingkat remisi yang lebih panjang setelah kemoterapi. Jadi lihat, setelah kemoterapi, setelah suatu treatment, untuk recovery juga dibutuhkan vitamin D yang cukup ya. Ada berbagai mekanisme anti tumor yang ditunjukkan pada pasien kanker payudara setelah disuplementation dengan vitamin D. Suplementasi vitamin D dosis tinggi, bahkan dikatakan 10.000 international unit, bisa menurunkan produk dari si gen si YP24A1 yang merupakan modulator reseptor estrogen ya, yang mendukung pertumbuhan kanker payudara. Jadi kalau dia bisa diturunkan kadar 27 hidrokolesterol ini akan menurunkan risiko terjadinya kanker payudara ya. Dosis yang rendah ternyata tidak meningkatkan kadar 25 hidroksi dan tidak mengurangi kadar si 27 hidroksi kolesterol ya, yang 27 hidroksi kolesterol yang biasanya berkaitan dengan reseptor estrogen, dan menunjukkan bahwa dosis vitamin D yang tinggi bukan dosis rendah yang dapat memiliki efek menghambat kanker payudara. Jadi vitamin D di dalam darah harus tinggi. Tadi seperti yang saya sampaikan, harus antara 40 sampai 100 nanogram per mililiter. Ya, nah ini ada lagi penyintas kanker payudara diperiksa kadar vitamin D-nya. Ini dilakukan pada 1.666 pasien kanker payudara. Ini adalah kanker yang paling sering kita dapatkan juga di Indonesia. Nah, penderita kanker payudara yang rutin konsumsi vitamin D ternyata memiliki peluang hidup yang lebih panjang dibandingkan yang tidak pernah konsumsi suplemen vitamin D. Dikatakan 55% bertahan hidup, 42% bahkan terbebas dari kanker, dan 63% bertahan hidup meskipun masih memiliki kanker payudara. Tapi peluang untuk hidup yang lebih panjang menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena tadi saya janjikan bahwa sel NK atau natural killer cell yang bisa mematikan sel kanker ini jumlahnya meningkat bila ada vitamin D. Ya, untuk mengaktifasi sel natural killer cell, kita tahu dia mengeluarkan satu zat yang namanya perforin. Jadi dia membuat perforasi melubangi sel kanker, lalu dia keluarkan enzim yang namanya granzim, itu sel kankernya akan langsung mati ya, namanya apoptosis istilahnya. Ya, jadi sel targetnya akan dimatikan. Sekarang bagaimana caranya kita dapatkan kadar yang optimal? Apakah yang pertama berjemur, kedua dari makanan, atau yang ketiga kita butuh suplemen? Nomor 1 tetap adalah yang terbaik adalah terpapar sinar matahari. Tapi kita harus ingat, sinar matahari waktu dia jatuh ke bumi, kalau dia masih pagi, dia membuat sudut, ya, sudut zenit namanya. Sudut zenit itu sangat miring, sangat serong, sehingga ultraviolet B yang jumlahnya tadi hanya sedikit sekali, hanya 0,5% dari seluruh sinar matahari kita, dia hanya sangat kecil angkanya. Tapi begitu dia mulai naik sekitar jam 9.30, sudutnya sudah kurang lebih 45 derajat, ya. Nah, itu jumlah sinar ultraviolet yang tiba di muka bumi sudah semakin tinggi. Nah, satuannya adalah ultraviolet index atau UVI. Apalagi kalau sudah jam 12 tengah hari bolong ya, begitu dia tegak lurus kenanya ke permukaan bumi, tentu UV indeksnya sangat tinggi. Faktor kedua yang harus diperhatikan adalah tipe kulit. Kita orang Indonesia memiliki warna kulit tipe 3, 4, dan 5. Tipe 3 itu yang putih kulitnya. Kalau tipe 4 yang sawo matang, tipe 5 mungkin di Indonesia Timur yang kulitnya agak lebih gelap. Ya, tapi prinsipnya mudah. Kita Indonesia cuma tipe 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah sebuah tabel yang bagus sekali menurut saya dapatkan di sebuah website. Untuk melihat berapa lama kita harus berjemur, cukup dengan melihat UV index dan lihat tipe kulit kita. Jadi kita harus menyadari kita tipe kulitnya yang berapa. Contohnya saya tipe kulit 3. Kalau saya berjemur pada saat UV indeksnya sekitar 5, saya membutuhkan waktu 20-30 menit. Tapi kalau saya berjemurnya siang hari bolong, UV indeksnya barangkali 11 ke atas, saya cukup dengan 5-10 menit saja. Jadi ini yang disebutkan berapa menit kita harus berjemur tergantung warna kulit, tipe kulit kita, dan yang kedua UV index.
UV index tidak pernah sama di setiap kota, selalu berbeda-beda. Saya tidak bisa bilang sama di Banda Aceh dengan di Jakarta dengan di Manado pada saat ini, ya. Berbeda pada setiap kota akan berbeda. Nah, ada suatu apps ya, satu aplikasi namanya Dminder. Silahkan mau di-download, saya tidak ada hubungannya dengan Dminder ini, tapi ini adalah salah satu apps yang bisa mudah digunakan untuk kita mau berjemur. Nah, ini saya mencoba pada jam 7.41. Kan sering orang bilang, jemurnya pagi hari, bagus. Kenapa nggak bagus? Karena nih lihat, UV indeksnya hanya 2. Tidak akan cukup tubuh kita menghasilkan vitamin D dengan UV index 2. Kita butuh setengah jam, bahkan barangkali 1 jam. Tapi kalau bisanya hanya pagi hari, ya nggak apa-apa, monggo. Tapi tentu kita harus menyadari kita butuh waktu yang jauh lebih panjang untuk terpapar matahari. Padahal ultraviolet A itu yang seringkali membuat gangguan. Nah, pada suatu hari saya coba untuk berjemur dibandingkan antara hari yang berikutnya. Ya, pada hari itu saya berjemur pada jam 1.30 siang, ternyata UV indeksnya sangat rendah dengan luxnya hanya 524 karena pada hari itu sedang mendung. Mendung 95% UV itu akan terserap oleh awan yang ada di atas langit itu. Jadi pada hari besoknya saya berjemur jam 11:30, ternyata UV indeksnya sangat tinggi sehingga dia sangat terang benderang dengan luxnya itu 10.695. Ya, jadi bisa berbeda dan pada Dminder itu kita bisa masukkan kita mau berapa, misalnya 10.000 per hari, jadi dalam seminggu itu 70.000. Ya, lalu berapa banyak kulit yang mau kita biarkan terbuka? Saya menggunakan celana pendek, ya. Kalau saya menggunakan celana pendek, short sleeve, lengan baju pendek dan short, saya mempajankan kulit tubuh saya sebesar 50%. Jadi alat ini sudah bisa langsung menghitung berapa kadar vitamin D yang kita hasilkan. Saya menghasilkan sekitar 3.000 sekian selama kira-kira setengah jam berjemur pada siang hari. Ya, nah cara berjemur jadi pakaian juga merupakan salah satu faktor yang penting. Kalau kita gunakan pakaian tertutup semuanya, hanya tangan saja dan wajah, tentu tidak menggunakan tabir surya ya, tidak ada sunscreen-nya. Kita berjemur hanya mendapatkan 600 sampai 1.000 international unit dengan rumus yang tadi ya, UV-nya dan jamnya, waktunya. Nah, baju renang kalau kita menggunakan hanya bikini ya atau pakaian yang misalnya belakangnya dibuka ya, sundel bolong gitu ya, dasternya, tapi pakainya celana sependek mungkin. Nah, kita bisa menghasilkan 10.000 international unit. Nah, Dr. Holick, Profesor Holick, dia memberikan satu rumus. Kita berjemur harus 25% atau boleh sampai 50% dari 1 MED. MED itu minimal erythema dose yang membuat kulit kita menjadi pink. Kami di bidang dermatologi sering menggunakan MED untuk terapi pasien-pasien yang ada penyakit autoimun pada kulit, misalnya psoriasis. Kita justru membutuhkan 2 MED untuk dosis terapinya. Tapi ada caranya, metodenya harus dinaikkan sedikit demi sedikit. Begitu juga kita. Kita nggak bisa, wah saya mau 10.000, saya buka baju sampai berjemur dalam waktu yang sesuai, katanya harus 15 menit, saya 15 menit. Ya keburu gosong kulitnya. Jadi harus dilakukan perlahan-lahan, naikkan sedikit demi sedikit, dan cukup 3 kali dalam seminggu. Yang berikutnya adalah makanan. Sumber makanan kita dari tanam-tanaman ternyata justru yang paling banyak menghasilkan vitamin D. Ya, jamur menghasilkan yang namanya ergokalsiferol, tapi di dalam tubuh kita tetap dapat diubah menjadi 25 hidroksi vitamin D3. Ya, kalau yang vitamin D3 itu namanya kolekalsiferol. Kenapa hewan-hewan di laut? Kan orang sering mengatakan makan ikan laut ya, karena ikan laut itu makannya mikroalge, dan mikroalge inilah jadi si jenis fitoplankton ini, dialah yang justru menghasilkan vitamin D3 dimakan oleh si ikan. Ya ngapain kita makan yang secondary ya, itu kan udah yang bukan yang aslinya ya. Nah, kalau jamur itu kita mau jadikan sumber harus dijemur. Ya, contohnya ini mushroom portobello ya, kalau dia masih mentah kadar vitamin D-nya cuma 3,
8 international unit, tapi pada saat dia dijemur dia ada 375, kalau dia sudah dimatangkan, dimasak atau dipanggang ada 493 international unit ya. Jadi lihat, dia langsung mencukupi kebutuhan kita untuk dari sumber makanan. Kan tadi sudah dikatakan hanya sekitar 10-20%. Ya, nah suplemen juga bisa mengatasi kekurangan vitamin D, tapi hati-hati karena ada risiko toksisitas karena dia tidak bisa disimpan seperti sinar matahari tadi. Ya, tapi risikonya kecil. Nah, sekarang ada perbandingan antara vitamin D2 dan D3 kalau menggunakan suplemen. Kita harus sadari bahwa vitamin D2 selalu lebih sedikit meningkatkan 25 dihidroksivitamin D dibandingkan vitamin D3. Ya, nah sumber vitamin D yang dari suplemen ada 2 jenis. Nah ini yang harus kita sadari. Selain tadi ya 3 yang vitamin D2, ini D3 biasanya dihasilkan dari lanolin. Lanolin itu bulu domba. Nah bagi yang vegan yang tidak mau mengkonsumsi dari hewani harus dilihat bahwa yang vitamin D3 umumnya asalnya dari lanolin, ya itu dari hewan. Sedangkan yang vegan biasanya adalah dari lichens ya. Lichens itu adalah sejenis jamur dan alge yang bersimbiose yang ada menempel pada kulit pohon. Dan ini adalah sumber vitamin D3 yang bisa bagus untuk meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Ya, nah kapan digunakan? Hanya pada saat defisiensi. Take home message kita. Tetaplah terpapar sinar matahari walaupun kadar vitamin D tidak akan ada peningkatan pesat. Jangan khawatir karena kita mendapatkan banyak keuntungan yang lain dari sinar matahari. Jangan mentang-mentang nggak naik-naik vitamin D, ya udah nggak usah berjemur. Tetaplah berjemur ya, karena dengan sinar matahari itu saja yang bisa dihasilkan vitamin D sulfate, kolesterol sulfate, juga akan ada endorfin, ada serotonin, nitric oxide, CoQ10 dan seterusnya. Itu hanya bisa dihasilkan kalau kita terpapar sinar matahari. Suplemen vitamin D hanya dibutuhkan bagi orang yang defisiensi, yang memiliki kekurangan vitamin D. Berjemur saja seringkali tidak cukup, kita tambahkan ekstra vitamin D di dalam regimen suplemennya, tetapi tetap harus rajin diukur. Tidak boleh mengkonsumsi suplemen vitamin D tanpa diukur kadarnya di dalam darah. Nah, targetnya adalah kadar vitamin D di dalam darah 50-80 atau yang disebut sebagai tinggi, kadar tingginya antara 80-100. Jangan lebih dari 100 ya. Untuk mencapai kadar tersebut harus ingat bahwa suplemen yang 100 unit itu hanya menaikkan 1 nanogram setelah 3 bulan. Vitamin D dapat meningkatkan sistem imun kita, juga bisa mencegah kanker bagi yang belum kena kanker, tapi juga bisa dipakai mengobati pada orang yang sedang kanker. Hati-hati, harus berkonsultasi juga dengan dokter yang melakukan kemoterapi karena bisa meningkatkan obat kemonya ya, dan untuk mencegah kekambuhan kanker. Jadi para penyintas kanker butuh untuk tetap memiliki kadar vitamin D yang cukup di dalam darahnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih dan salam sehat.